Bagaimana mengatur waktu antara belajar dan bermain game online? Oleh Dr. Anda Rizdauli Sigalingging, NN. Hai, hai. Gimana kabar Anda? Sehat kan? Doa saya sih begitu. Ya, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih yang sudah like, yang sudah komen, bahkan yang sudah subscribe. Ini yang penting gitu bagi saya. Dan semoga tayangan ini berguna bagi Anda. Oke. Pada kesempatan ini saya mau membicarakan time management atau pemanfaatan waktu bagi kita. Kenapa ini perlu? Ya, karena setiap orang di dalam hidupnya itu memang memerlukan manajemen waktu. Waktu yang diberikan oleh Tuhan pada kita itu kan ada 24 jam. Ada 24 jam setiap hari. Enggak mungkin dong yang satu waktunya cuma 8 jam, yang satunya 20 jam, yang satunya 24 jam. Karena Tuhan memberikan waktu yang sama bagi semua makhluk yang ada di bumi ini. Karena itu, kenapa ya ada orang yang mengatakan, oh aku nggak punya waktu. Tapi ada juga yang bilang, udah bosan banget, kok nggak malam-malam sih, udah bosan gitu. Tetapi ada yang mengatakan, aduh saya belum tidur lagi, aduh saya belum ini, tahu-tahu sudah waktunya berganti. Terus di mana letak salahnya? Kita sih bukan mau bicara salah dan tidak di sini ya, tetapi saya mau membuka sedikit atau memberikan gambaran pada Anda pemirsa bahwa ternyata manajemen waktu itu ya perlu kita ketahui. Untuk apa? Ya untuk kita aplikasikan bagi diri kita. Oke, saya membahas betapa pentingnya penggunaan waktu itu bagi Anda, khususnya bagi pelajar gitu ya, yang masih kuliah, yang masih belajar, yang masih siswa gitu. Kenapa harus begitu? Ya iyalah, musim-musim begini ini kan kita memang perlu menggunakan waktu dengan efektif. Walaupun nggak mungkin ada 100%, nggak mungkin ada orang yang 100% waktunya itu sangat efektif, tak gitu ya kan. Nah, tapi yang saya mau bahas hari ini adalah bagaimana kita menggunakan waktu dengan efektif hubungannya dengan bermain game online. Sekali lagi, game online. Ya, game online gitu ya. Kenapa begitu? Ya hari gini belajar di rumah semua serba daring, online. Ya, memang ada di beberapa tempat yang belajarnya nggak online gitu ya, yang steril. Saya tahu di mana itu ada tempatnya itu ya, seperti di daerah Lampung. Di daerah Lampung itu ada di situ satu komplek begitu, itu mereka tetap belajar tapi ketat banget komplek itu memang. Sehingga semua serba zona hijau, nggak ada sama sekali yang kena. Dan mereka belajar di perusahaan itu di lingkungan itu memang tempat perusahaan, dan perusahaan itu punya sekolah sendiri, jadi steril memang. Dan ya puji Tuhan aman-aman aja gitu ya. Tapi kita membahas secara keseluruhan, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia ya. Cenderung sekarang ya semua serba di rumah aja, belajar dari rumah aja, bekerja pun dari rumah aja gitu ya. Nah, saya sudah membuat beberapa angket pertanyaan yang diisi melalui Google Form, dan ini hasilnya ada di laptop ini, ya kan? Dan saya mengacu di sini bahwa ternyata realitanya selaras dengan yang ada di benak saya, yang ada di pandangan saya, yang kami rasakan begitu ya. Bahwa hari gini katanya, hampir kebanyakan anak yang bisa terjangkau internet ya, gitu ya. Hampir kebanyakan anak mengaku bahwa sudah pernah bermain game.
ya sudah pernah bermain game. Kenapa saya bilang begitu? Ya karena masih ada loh di Indonesia ini yang belum terjangkau mungkin ya dengan jaringan internet. Bahkan ada yang internetnya itu harus dia manjat dulu ke pohon atau naik dulu ke gunung. Itu masih kita bisa tidak bisa kita pungkiri bahwa masih ada yang seperti itu belajar di musim-musim sekarang ini. Jadi mereka, apakah mereka di atas gunung atau di atas pohon itu tidak bermain game online? Ya kita nggak tahu, tetapi kita berpikir positif saja. Mungkin saja masih ada orang yang belum pernah bermain game online. Tapi yang kita mau bahas sekarang itu yang bermain game online ya. Ya, Anda yang bisa mengakses jaringan internet ya. Dari sementara data yang saya peroleh, karena masih saya cari lagi datanya, bahwa yang mengatakan itu ya 97% mengatakan pernah bermain game, ya kan? Bahkan yang paling mengejutkan, coba dilihat bermain gamenya itu ternyata mereka sejak kelas 4 SD. Kebanyakan, hampir separuh. Kebanyakan, ya lebih dari separuh mengatakan bahwa sejak kelas 4 SD sudah bermain game online. Hore, halo, kelas 4 SD sudah bermain game online. Ya. Nah, game apa sih yang paling disukai oleh responden saya itu? Ya, responden saya itu mengatakan gamenya itu ada banyak banget jenis gamenya ya. Tetapi ya Mobile Legend yang masih idolanya, dan apa-apa itu saya nggak mau bahas di sini gitu ya. Tetapi ternyata yang paling mengejutkan lagi, ternyata hanya 42% yang mengatakan tidak bermain game tiap hari. Tidak bermain game tiap hari. Sementara yang lain itu terbukti kan dia bermain game tiap hari berarti. Wow, dari responden saya itu ternyata mereka yang dulunya sebelum musim virus yang sekarang ini, yang dulunya itu mereka itu bermain 3 sampai 4 jam per hari. 3 sampai 4 jam per hari sebelum musim pandemi ini. Tetapi apa yang terjadi sesudah musim pandemi ini? Mereka itu malah meningkat. Yang mengatakan 3 sampai 4 jam itu sudah tinggal 38%. Yang tadinya sebelum masa pandemi itu 50%, 3 sampai 4 jam. Dan lebihnya itu mengejutkan loh. Sekarang bahkan lebih dari 6 jam per hari main gamenya. Oh, sekarang ini banyak orang tua yang mengeluh nggak ada paket internetnya, habis paket internet, orang tua ngomel-ngomel. Tetapi apa yang terjadi ternyata yang mengaku bahwa dia menghabiskan paket internet itu bermain game itu hanya sekitar 25 ke bawah, itu cenderung hanya 23%. Sementara 26 sampai 50 ribu per bulan loh, per bulan itu ternyata sama 23% juga, ya kan? Tetapi yang lebih dari ya 50 sampai 100 ribu rentangannya itu yang dominan. Dominan mereka ya kurang lebih 100 ribu per bulan selain wifi ya, selain wifi yang menghabiskan paketnya ini saya bilang. Terus ke orang tua ini satu informasi yang bagus ini, ternyata anak kita menghabiskan dana rata-rata rentangannya, kebanyakan anak-anak itu menghabiskan 50 sampai 100 ribu rupiah per bulan. Ada yang lucu di sini guys, ya kan? Mereka respon saya itu mengatakan bahwa ternyata bermain game itu menurut mereka itu positif itu.
74% mengatakan bermain game online itu positif. Wow, ya. Dan hanya yang mengatakan negatif itu hanya dikit sekali. Dikit sekali. Tahu nggak guys? Ternyata yang mengatakan bahwa alasan mereka bermain game online itu buat hiburan, buat refreshing, dikatakan oleh 73% responden saya. Ya kan? Itu katanya buat refreshing, sebagai hiburan. Jadi positifnya menurut mereka begitu. Sementara yang mengatakan hanya mengisi waktu luang itu kurang lebih 20%. Tetapi yang bilang itu bisa mendapatkan duit dikit sekali. Ya, kembali lagi, game online menurut mereka adalah untuk refreshing, hiburan. Hanya dikit yang mengatakan untuk mengisi waktu luang. Berarti kalau dibilang refreshing atau hiburan, apa tuh? Emangnya ada tingkat stres tertentu ya yang mereka alami gitu. Tapi herannya guys, mereka lo tahu bahwa nih dominan nih yang biru nih. Mereka lo tahu sebenarnya dampak negatif dari bermain game itu, tahu bahwa itu ada dampak buruk akibat dampak negatif dari bermain game. Mereka tahu 96% mengatakan ada dampak buruk dari bermain game online. Wow, jadi tahu tapi dilakukan. Yang lucunya lagi guys, masih ada yang mengatakan bahwa 34% prestasi belajar mereka meningkat dengan bermain game online. Sementara yang mengatakan prestasi mereka menurun separuh, 50% mengatakan menurun. Tetapi 60% mengatakan enggak peduli, aku mau turun mau naik, yang penting aku asik aja bermain game, gitu ya kan. Kemudian yang paling perlu kita ketahui, mereka mengakui pengaruh game online ini pada masa depan mereka ada apa enggak gitu. Mereka mengatakan enggak ada hubungannya bermain game online dengan masa depan mereka. Ya, hampir 60% mengatakan enggak ada tuh. Apa sih hubungannya game online dengan masa depan? Enggak ada. Anak muda dengan orang tua itu memang beda pendapat, beda generasi. Karena apa? Hampir 89, ya hampir 90% orang tua sebenarnya tidak mengizinkan mereka bermain game online. Ya, hampir 90% tidak mengizinkan. Ya, tapi namanya anak muda yang ngotot aja gitu ya. Mau tahu alasannya apa? Pasti udah tahu dong. Alasannya yang paling dominan adalah karena bermain game online itu membuat mereka lupa waktu, lupa semua, sangat menyita waktu. Kalau udah bermain game itu mereka akan cenderung belum lagi yang lain itu nanti dulu gitu ya. Dan mereka mengakui bahwa alasan orang tuanya tidak mengizinkan bermain game online itu adalah karena sangat menyita waktu. Dan yang kedua, mengganggu kesehatan pemain gaming itu. Setuju nggak? Ini penelitian loh, fakta loh. So guys, berarti memang perlu kita mengetahui bagaimana cara memanage waktu kita untuk belajar dan main game online. Untuk apa sih kita tahu itu? Ya, hidup ini kan ada aturan. Hidup ini kan ada norma-norma yang harus kita ikuti. Sehingga kalau ada yang meleset, berarti kan terjadilah sesuatu masalah di dalam hidup kita. Karena itu perlu tahu nih kenapa kita perlu membahas pentingnya memanage waktu untuk bermain game online ini. Yang pertama adalah melatih hidup kita tertib dan disiplin. Kalau udah tertib dan disiplin berarti kan
Ya udah, boleh nggak bermain game? Boleh, tapi ya ada batasannya gitu ya. Kalau udah jam sekian sekian. Jadi jangan Anda yang dikuasai oleh gamenya, tetapi Anda yang menentukan mau main game untuk berapa lama. Apalagi bagi Anda yang Anda katakan itu refreshing, untuk hiburan, tentukan dong refreshingnya. Masa sepanjang hidup Anda perlu hiburan? Emang stres apa gitu ya, tentukan gitu, tentukan dulu, karena kita perlu mengatur waktu itu ya supaya yang pertama adalah tertib dan disiplin. Kalau udah tertib dan disiplin itu membuat hidup kita nyaman. Yang kedua, ya menghindari keterlambatan mengumpulkan tugas. Ya iyalah, ya iyalah. Kalau terlambat mengumpulkan tugas, akhirnya apa yang terjadi? Masalah kan? Orang tuanya jadi nyocot, gurunya jadi sewot, ya kan? Anda jadi tertekan, melihat guru kayak melihat mak lampir mungkin, ya kan? Melihat guru kayak melihat siapa gitu yang perlu dihindari. Padahal sebenarnya awalnya dari mana? Karena memanage waktu Anda enggak benar gitu ya. Sebenarnya bukan karena tugasnya Anda nggak bisa gitu ya, karena terlambat mengumpulkan tugas gitu. Karena terlambat mengumpulkan tugas, sampai yang terjadi ya trouble semua. Akhirnya orang tua bilang, aduh tugas anakku numpuk gitu kan. Atau Anda mengatakan, aduh numpuk. Lah kemarin ngapain? Ya kemarin saya refreshing Bu. Refreshing apa? Game online. Habis itu nongkrong. Tapi coba kalau misalnya udah kumpulkan tugas dulu, ya kan, tepat, habis itu main game online, nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah kan? Berarti tujuan yang ketiga untuk apa? Ya supaya tidak terjadi masalah karena keterlambatan mengumpulkan tugas. Wih, saya ini guru loh, ya kan? Saya ini guru loh. Yang tidak naik kelas itu pasti adalah mereka yang tidak mengumpulkan tugas. Karena kecenderungan secara normatif ya pasti sekolahan itu sudah mengantisipasi batasan kecerdasannya bagaimana yang diterima di sekolah gitu ya. Jadi bukan karena IQ-nya jongkok, oh no, tapi karena apa? Lalai mengumpulkan tugas. Nah kalau tugasnya nggak dikumpulkan, seperti tadi saya bilang kan, trouble semua, masalah semua. Lalu guru mau berikan nilai apa untuk Anda? Tinggal kelas kan, nilainya jelek kan. Emang apa karena Anda bodoh? Kan bukan, karena terlambat mengumpulkan tugas. Baru yang terakhir, tujuan kita mengatur waktu bermain game itu untuk apa? Tadi kita udah lihat ternyata pengeluaran untuk bermain game itu ya rentangannya kebanyakan itu 100 ribuan per bulan. Itu kalau satu anak. Kalau di dalam rumah misalnya ada 4 anak, berapa? 400 ribu. Belum lagi kalau misalnya masih Anda yang punya wifi, ya kalau di rumah terus, keluar lagi masih isi pulsa lagi. Belum lagi punya ayahnya, belum lagi punya ibunya. Jadi betapa pentingnya kita memanage waktu bermain game online itu, ya supaya apa? Kita bisa kalkulasi pengeluaran kita mau berapa. Satu rumah itu berapa satu bulan gitu. Ya kalau enggak ya yang paling membanggakan, yang paling bahagia di musim seperti ini adalah perusahaan provider telepon. Ya enggak, setuju enggak? Bengkak-bengkak tuh, laris manis tuh yang jualan pulsa, jualan paket. Oke, karena itu kita perlu tahu bagaimana mengatur waktu antara belajar dan bermain game online. Nah, langkah yang paling awal adalah kita membuat list atau buat catatan apa yang harus kita kerjakan hari ini. Kita buat tuh, pertamanya apa nih? Oh ternyata PR bahasa Indonesia misalnya. Baru yang kedua apa? Oh yang ketiga bantu orang mengantar mama kemana gitu. Oh yang keempat saya mau main futsal misalnya. Baru yang kelima bermain game. Ya harus dibuat listnya gitu ya, supaya ada jelas. Tahu rencana program kita hari ini apa, jadi berjalan dengan efektif, semua bisa kita lewati tanpa terabaikan. Jadi Anda merasa tidak stres amat gitu ya, karena kegiatan Anda bervariasi.
Coba kalau dari pagi sampai malam bermain game, bukannya Anda, saya jamin Anda bukan malah refresh itu ya, yang ada bete gitu ya, jenuh gitu. Coba Anda lihat bahwa di dalam hidup kita ini ternyata kita harus membuat skala prioritas. Skala prioritas. Nah, di sini ada tabelnya nih, ada skemanya nih ya. Kita buat tuh, kita data tuh ya pagi-pagi atau malam gitu untuk besok apa gitu ya. Di sini ada penting dan ini urgent, mendesak gitu. Dan di data di sini apa yang penting dan mendesak? Data di sini apa saja? Oh, pelajaran ini penting dan mendesak. Oh, bawa mama kontrol ke rumah sakit, penting dan mendesak gitu. Tetapi ada juga penting di sini tetapi tidak mendesak. Ya, kalau tidak mendesak berarti kan tidak harus dilakukan hari ini. Jadi bisa di schedule, reschedule gitu, bisa didaftar. Oh, ini penting tapi masih bisa besok gitu ya, di data di sini. Baru yang kedua, tidak penting dan ya mendesak gitu ya, tidak penting tapi mendesak gitu. Oh, bisa diwakilkan orang lain ini mungkin yang nggak penting kok gitu ya. Tetapi nggak penting dia dan tidak mendesak gitu, ya udah hapus saja. Nah, menurut Anda game online itu di program mana nih? Penting mendesak atau penting tetapi kurang mendesak, atau tidak penting tapi mendesak, kepingin sekali ya Anda harus melakukan itu gitu ya. Udah, bagaimana caranya gitu ya. Kemudian atau Anda, menurut Anda itu sebenarnya ya nggak penting ada di ranah ini, nggak penting, nggak mendesak gitu ya. Anda harus pikirkan, masa sih setiap hari main game online itu penting dan mendesak bagi Anda? Ini yang trouble ya kan. Yang berikutnya guys, berarti yang berikutnya adalah kita harus sadar bahwa hidup ini ada deadline. Kapan gitu ya. Kalau misalnya Anda sebagai anak sekolah bahwa itu harus dikumpulkan terakhir hari ini, ya kalau boleh ya sebelum hari ini udah dikumpulkan. Atau terakhir hari Senin gitu ya, hari Jumat sudah dikumpulkan gitu. Jangan hari Senin terakhir, hari Senin belum apa-apa. Itu yang membuat trouble kan. Jadi Anda harus buat jadwal, Anda melakukan segala sesuatu kegiatan Anda itu tentu kan ada tenggat waktunya gitu ya. Oh, saya misalnya ngerjakan matematika, saya harus selesai antara Senin dan Rabu, harus beres ini. Ya udah, berarti sebelum Rabu itu kalau boleh udah kalian selesaikan gitu ya, sehingga Rabu itu udah pleng. Tapi kalau masih ada kurang-kurang dikit ya udah Rabu langsung kumpulkan. Oh, insya Allah deh kalau udah dilakukan seperti ini, ada deadline-nya, hidup Anda tertib, hidup Anda pasti lebih bahagia nantinya gitu ya. Karena apa? Ya hidup kita ini mencari kebahagiaan sebenarnya. Tapi kalau sudah ada yang trouble, bukan refreshing lagi itu namanya. Yang ada tambah trouble. Dari segi main game online-nya Anda merasa refresh, tetapi dalam segi tanggung jawab ya enggak refresh, enggak hiburan. Yang ada malah tambah stres gitu. Jadi ya perlu kita sadari ini guys, bahwa deadline di dalam hidup kita ini ada. Contohnya nih, bayar STNK motor, kapan harus terakhir? Ya kalau udah lebih dari itu ya kena denda gitu ya. Jadi harus diingat-ingat tuh, dikasih schedule tanggal berapa gitu. Supaya nggak kelewat masanya. Nah, ini hal yang paling penting ini di dalam penggunaan waktu kita. Hal yang keempat yang paling penting itu, yaitu fokus pada pekerjaan. Ya kalau Anda mau mengerjakan matematika misalnya, jangan matematika ingat fisika. Jangan matematika ingat jemuran misalnya. Jangan matematika, ingat mau beli jajan apa. Apalagi lagi ngerjain matematika sambil bermain game online. Kira-kira itu fokus apa enggak? Hasilnya mana itu paling menghasilkan? Enggak ada ceritanya itu. Otak kita sehebat apa sih, sepintar apa sih kita kalau pikiran kita itu terbagi dua antara ini dan itu yang sama-sama membutuhkan pikiran. Karena bermain game online itu kan butuh pikiran dan konsentrasi. Tapi coba kalau itu diterapkan terhadap pelajaran, pasti lebih fokus kita ya kan. Fokus biar cepat selesai nih, biar cepat main game. Gitu harusnya ya kan. Baru sesudah itu nih kita pergi sini nih. Sama nih ada hubungannya.
Jangan coba deh multitasking. Nggak usah deh itu tadi tuh pikirannya fokus ke sana. Aduh, belum ini, belum ini, belum ini. Selesaikan satu-satu sehingga hasilnya membuat Anda lebih tenang gitu ya. Kalau misalnya satu tangan kiri misalnya kerjakan tangan kanan sini. Oh, sehebat apa sih Anda itu gitu loh. Sehebat apa sih, orang junior saja belum tentu bisa seperti itu gitu ya. Jadi karena itu ya jangan coba deh sambil nggak bisa Bu, saya harus ini, harus kupingku dengar musik ini deh baru ini. Ya coba dibandingkan dengan Anda kalau konsentrasi full ya, karena otak kita ini terbatas kemampuannya. Jadi jangan coba multitasking dalam waktu yang bersamaan, bermain game sambil bermain belajar gitu. Ya udah belajar aja, konsentrasi berapa menit, baru habis itu Anda bermain game gitu harusnya. Baru yang berikutnya, nih yang perlu nih, jangan kesibukan, terlalu sibuk dalam mengerjakan. Belajarnya sih dikit katanya kan, orang jadwal pelajaran aja lebih ringan kok ini kan, yang harusnya sampai jam berapa dipotong kok, itu nggak ada ceritanya tuh dipanjang-panjangi gitu. Karena itu jangan lupa beri waktu untuk dirimu untuk istirahat gitu ya. Karena kalau dirimu tidak istirahat itu jadinya kesehatannya akan menurun. Karena itu be smart bro gitu ya. Nah ini yang berikutnya nih, tugas dari saya ya. Ada tugas di sini, tadi saya udah berikan penjelasan. Karena itu yang kedua, buatlah diagram skala prioritas penggunaan waktu yang sudah kalian lakukan selama ini. Kemudian tulis di buku, di foto, di-upload melalui alamat link yang akan ditayangkan oleh guru. Oke. Bagaimana penjelasan saya? Tapi sebelumnya, klik dulu subscribe-nya dan nyalakan loncengnya. Sehingga kalau ada info-info terbaru di channel ini langsung sampai kepada Anda tanpa harus Anda mencari linknya. Terima kasih untuk amalan subscribe-nya bagi saya. Kalau perlu, share juga. Semoga bermanfaat. Ciao.